Oke, masih dengan prinsip kerja maya, kita lanjutkan dengan contoh soal. Bagaimana menerapkan prinsip kerja maya ini di dalam sebuah balok. Akibat beban P atau beban luar, sesungguhnya ini real beam. Ini adalah real beamnya yang sesungguhnya. Dan momen ini adalah akibat beban Q atau beban mayanya. Jadi kalau saya punya balok seperti itu dan mendapatkan pembebanan seperti itu, kira-kira bentuk deformasinya bagaimana? Mudah ya. Jadi kita kembali lagi untuk melanjutkan prinsip kerja maya. Saya berikan beberapa contoh untuk balok. Jadi misalnya saya mempunyai itu tadi beam seperti ini dengan E dan I yang konstan, terus kemudian diberi beban P dan panjangnya adalah L. Tetapi yang ingin diketahui di sini misalnya ya, yang ingin diketahui berapakah lendutan, bukan yang di sini. Nah, tetapi saya perbaiki seperti ini. Ya, ini EI konstan. Nah, yang diinginkan adalah berapa lendutan di tengah-tengah, di sini. Berapakah lendutan yang terjadi di sini? Berapakah delta C, misalnya begitu, padahal bebannya di P. Nah, dalam hal ini kita buatkan balok mayanya yang setara dengan itu sehingga menimbulkan deformasi seperti ini yang di titik C-nya deformasinya setara dengan deformasi di sini. Ya, dalam hal itu maka kita harus memberikan beban Q satu satuan di situ. Tapi apabila yang ingin ditanyakan adalah berapa putaran sudut yang terjadi di C, maka di titik C tersebut bagaimana caranya supaya terjadi bentuk deformasi balok yang seperti itu, maka saya memberikan momen M Q sama dengan 1 di titik C. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita hitung apabila kita ingin mencari delta di C. Seperti yang tadi, kita mempunyai persamaan momen. Saya ambil dari sisi potongan sebelah kiri. Sebelah kiri potongan 1, maka saya mempunyai P di sini dan titik A ada di situ. P bekerja di titik A, dan perhatikan karena potongan sebelah kiri maka momennya seperti itu. M ya, akibat P sejarak X, maka saya mempunyai M sama dengan minus P dikali X gitu. Nah, sekarang bagaimana akibat ini?
Nah, harus terjadi konsistensi. Kalau dari sini kita melihat bahwa X-nya bergeraknya dari situ, maka kita buat juga sama seperti itu, X. Nah, tetapi momen di sisi sebelah sini dan momen di sisi sebelah sini itu kan tidak sama. Ya, jadi sisi sebelah sini momennya 0. Tapi sisi sebelah sini momennya tidak 0. Jadi bagian ini dibagi menjadi dua, di mana X mulai dari 0 sampai L per 2, di mana L per 2 adalah ini. Mulai dari sini sampai sini, yaitu mulai dari titik A sampai C, ya, dimana kalau kita lihat titik A tidak ada beban, maka momen yang terjadi sama dengan 0. Nah, kemudian sisi sebelah sini di mana X-nya berada dari L per 2 sampai dengan L, di mana di sini letaknya ada di C sampai B, gitu ya. Dan X yang dimaksudkan adalah X yang ini, X, dan ini adalah L per 2, dan ini adalah Q sama dengan 1, dan ini jaraknya adalah X dikurangi L per 2, dan momen yang terjadi adalah ini, yang besarnya adalah Q minus Q dikali X minus L per 2, ya, atau sama dengan, jadi di sini boleh saya nyatakan sebagai Q L per 2 dikurangi X, sama aja ya. Nah, Q sama dengan 1, maka M sama dengan itu, karena Q sama dengan 1. Nah, sekarang kita kombinasikan momen di sini dengan momen di sini untuk mendapatkan berapakah delta di C. Delta di C adalah integrasi mulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Seperti ini. Loh, tapi bagaimana momennya di sebagian dan di sebagian yang lain tidak sama? Jadi kita harus membagi. Jadi ini terdiri dari sisi AC ditambah sisi CB, sehingga bisa saya katakan ini saya bagi menjadi 2 dulu, L per 2. Nah, untuk daerah sini semuanya sama, tapi di sini berbeda. Jadi saya bagi momen di bagian ini kebetulan sama, jadi itu minus PX, EI-nya saya keluarkan karena konstan, dikalikan dengan momen yang ini 0 dx, masih separuh, harus seluruh bentang, ditambahkan 1 per EI kali integral sisanya yang belum diintegrasikan adalah setengah L sampai L minus PX dikali berapa ini? Nah, besarnya adalah L per 2 dikurangi X dx, gitu ya. Nah, kebetulan ini sama dengan 0, maka integrasinya tinggal sisi yang sebelah sini. Saya mendapatkan hasilnya adalah 1 per EI. Hati-hati, ini adalah mulai dari 1/2 L sampai L. Nah, ini saya mendapatkan nilai P, yang ini positif ya, positif PX kuadrat dikurangi, nih, dikurangi PL per 2 X dx, saya mendapatkan 1 per EI ya. Di sini 1/3 PX pangkat 3 tuh dikurangi, ini menjadi X kuadrat, berarti ini menjadi bagi 4, 1/4 PX, ini menjadi pangkat 2 L.
gitu ya. Nah, perhatikan ini sudah setara ordenya, ini pangkat 3, ini juga pangkat 3. Nah, jadi di sini perhatikan ini mulai dari setengah L sampai L. Tuh, jadi kalau dimasukkan, saya mendapatkan berapa di situ? 1 dibagi EI, ya 1/3 P. Nah, ini L pangkat 3 dikurangi, nah setengah, tapi dipangkatkan 3, berarti 1/8 ya. 1/8 L pangkat 3, terus kemudian dikurangi 1/4 P L. Nah, ini kuadrat, jadi pangkat 3 gitu. Terus kemudian ditambah ya toh. Ini ditambah karena dikurang minus ini kuadrat ya. Jadi 1/4, terus ini 1/2 karena kuadrat berarti 1/16 ya. 1/16 P L pangkat 3. Ini menjadi oke, ini bisa diselesaikan. Silahkan untuk diselesaikan. Ini permasalahan aljabar sederhana, tetapi pada intinya kira-kira seperti itu. Nah, begitu juga kalau kita mempunyai prinsip kerja maya seperti ini, berarti kita bisa menyelesaikan berapa sih rotasi yang terjadi di sini. Nah, ini berapa sih rotasi di titik C? Rotasi di titik C adalah integral 0 sampai 1/2L M akibat Q per EI dx. Kenapa demikian? Karena momennya bekerja di sini, sisi sebelah sini 0 ya, ditambah 1/EI kali 1/2L sampai L M daerah MQ oke. dx ya, kira-kira seperti itu caranya. Oke ya, ini untuk daerah AC, ini untuk daerah CB karena momennya beda ya, dan batasnya juga beda. Oke, jadi seperti itu. Nah, bisa juga dengan cara seperti ini. Saya melihat dari sisi kiri dan sisi kanan. Saya dekati dari sisi kiri dan dari sisi kanan. Misalnya begini, saya mempunyai, ini saya bagi menjadi 2. Jadi semula saya mempunyai balok P, tetapi di sini di titik C saya dekati dari sini X1 dan saya dekati dari sini X2. Nah, terpaksa saya harus mencari reaksi perletakan di sini ya, dan ini menjadi reaksi perletakan di B ya. Ini adalah V di B atau reaksi di B, dan ini adalah PL. Bentuknya seperti itu. Ini hanyalah masalah mekanika teknik di semester 1. Nah, tetapi di sini saya mempunyai 2X, di mana X1 dimulai dari 0 dan sampai L/2 sampai di C, yaitu A ke C, yang saya mendapatkan persamaan momennya adalah minus PX. Nah, minus PX seperti tadi. Ini adalah P dan ini adalah X1, maka momen 1 di sini adalah minus P dikali X1. Itu adalah persamaan untuk yang didekati dari sebelah kiri. Nah, kalau dari sebelah kanan, maka saya memulai X2 mulai dari 0 sampai L/2 juga, tetapi dari B ke C, seperti itu. Dari B ke C. Sehingga saya lihat potongannya seperti ini. Dari sisi sebelah situ, ini X1, dan ini sekarang saya melihat ini X2. Nah, ini adalah X2-nya. Ya, karena ini titik B, maka di sini saya punya
reaksi perletakan di B sebesar P, dan reaksi perletakan berupa momen di B sebesar PL. Gitu. Ya. Dan saya mempunyai momen 2 di sini. Saya mempunyai momen 2 di mana M2 itu besarnya adalah P dikali X2. P dikali X2 itu dikurangi PL. Nih. Ya. Oke. Dan berlakunya untuk ini. Jadi saya beri tanda. Nih. Dan untuk X1 saya beri tanda itu, ya. Oke. Seperti itu. Bagaimana dengan balok mayanya? Untuk balok mayanya seperti itu juga. Balok mayanya juga sama. Akan saya bagi menjadi 2 karena tiba-tiba ada Ki sama dengan 1 yang bekerja di tengah. Jadi saya buat seperti ini. Ki-nya satu satuan gitu di titik C, dan harus sama, harus konsisten. Nah, jadi nggak bisa ini misalnya dari X1 menerus ke sini, tapi ini pengen begini dan begini, nggak bisa. Integrasinya, batasnya harus jelas, arahnya harus jelas dan sama. Nah, kita lihat dari sisi potongan sebelah kiri X1, di mana batasnya adalah sama. X1 batasnya sama persis seperti itu, di mana bergerak dari A sampai C. Nah, di sini karena bebannya satu satuan, maka saya dapat ini. Nah, karena ini jaraknya adalah L/2, maka saya mendapatkan persamaan keseimbangan di titik B sama dengan 0. Nah, kita lihat kita mendapatkan momen di B adalah 1 dikali L/2. Tahu sama dengan L/2. Jadi momennya di sini, perletakan momennya adalah L/2 dan ini adalah 1. Nah, kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri, jelas kalau di sini tidak ada apa-apa. Di sini ya, tidak ada apa-apa. Di sini M1 sama dengan 0 dari sisi sebelah kiri. Tapi dari sisi sebelah kanan, oh ya, dari 0 sampai L/2, di mana kita bergerak dari B ke C, saya mendapatkan ini. Nih, kita lihat yang itu 1 dan ini L/2. X2-nya begini, mulai dari 0 sampai L/2, dan saya mendapatkan, hati-hati di sini momennya begitu, M2. Saya mendapatkan M2 sama dengan nih 1 dikali X2, berarti X2 1 dikali X2, kemudian dikurangi L/2, dikurangi L/2. Oke, ini adalah persamaan momennya, sehingga kita mempunyai bentuk yang bisa di-matchingkan. Nah, ini matching sama ini dengan batasan yang sama, arah yang sama, ya. Kemudian ini kita matchingkan dengan partnernya. Nah, ini partnernya adalah ini. Nah, kemudian karena integralnya harusnya seluruhnya, maka seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saya mempunyai persamaan delta di C. Perhatikan nih delta di C, maka Q-nya berupa beban terpusat ke bawah, karena kita menganggap apa? Delta di C turun, ya. Maka delta di C adalah integral X1 dulu, yaitu 0 sampai L/2. Perhatikan ini adalah X1, yang bagian hijau adalah minus PX, ya, dikalikan bagian hijau, oh sorry, ini M
M ya. Ini adalah M kecilnya. Sesuai dengan penurunan rumus kita. Kodenya berbeda. Oke, ya. Maka ini M1 dengan M1. Matchingnya adalah 0 di sini. Partnernya 0. Tuh. Kemudian ditambahkan sisi X2. Bagian yang warna merah. Mulai dari 0 dan L/2 juga kebetulan sama, tetapi perhatikan ini batasnya walaupun sama tetapi variabelnya berbeda. Jadi ini adalah PX2, sorry ini X1 ya. Nah, PX2 dikurangi PL dikalikan dengan partnernya mana? Ini. Jadi X2 minus L/2. Gitu. Oke. Oke. Nah, kebetulan sekali ini 0 sehingga kita tinggal mempunyai bagian sini ya. Maka delta di C adalah 1/EI karena konstan semuanya. Ya, konstan semuanya, kita mendapatkan sisi sebelah sini. Maka kalau saya keluarkan gitu ya, P dikali X2 kuadrat gitu kan, kemudian ini minus L X2, kemudian minus lagi L/2 X2, ini mirip kan, terus ditambah L kuadrat per 2 dx, saya titipkan di situ. Maka delta C adalah 1/EI ya, integral L/2, perhatikan nggak sampai L/2 ya. P-nya bisa saya keluarkan di sini, saya titipkan di luar karena semuanya mengandung P ya, sehingga ini tinggal X2 kuadrat dikurangi, nah ini kan 1 min 1 min setengah, jadi min 3/2. Tiga per 2 Lx2 ditambah L kuadrat per 2 dx. Nah ini bisa diselesaikan. Ingat batasnya beda ya, batasnya beda. Jadi ini X2 pangkat 3/3 dikurangi 3/4 Lx2 kuadrat ditambah L kuadrat per 2x. Lihat ini sepadan, pangkat 3, oke ini pangkat 3 ya, ini satuan panjangnya sudah pangkat 3. Oke, P-nya ada di sini. Oke, sudah betul semua. Tapi perhatikan batasnya mulai dari 0 sampai L/2. Dan ini bisa diselesaikan. Hasilnya harus sama dengan yang tadi. Oke. Nah, ini harus sangat hati-hati kita mengerjakannya. Karena seringkali mahasiswa terkecoh. Jadi, ini X-nya dari mana? Kemudian batasnya berapa? Kebiasaan mulai dari 0 sampai L. Nah, lupa bahwa batasnya misalnya mulai dari 0 sampai setengah L, terus setengah L sampai L. Atau apakah batasnya 0 sampai setengah L seperti ini, dan kemudian 0 sampai setengah L tetapi mempunyai variabel yang berbeda. Karena bisa jadi ini kan tidak letaknya di setengah yang kita amati. Bisa saja yang mau kita amati di sisi sini. Misalnya di sini adalah di sisi L/4. Kita ingin mengetahui L/4, maka Q bekerja di sini juga, di L/4. Nah, bidang momennya tentu saja batasan-batasannya juga berbeda. Nah, kita lanjutkan. Setelah ini, saya akan mempersiapkan beberapa contoh soal untuk deformasi pada portal. Kita lanjutkan lagi dengan penerapan prinsip kerja maya untuk struktur portal. Nah, saya punya
struktur seperti ini. A dan B adalah kolom, B sampai D adalah balok. Dia menjadi begitu, terus kemudian karena ini tetap harus tegak lurus, maka dia menjadi begitu. Nah, menjadi begitu. Nah, perhatikan bahwa target kita di sini delta V dengan delta V di sini itu sama, dan itu yang kita cari. Karena itulah kita menerapkan Q sama dengan 1 di sini. Kita masih punya PR lain, persiapan untuk UAS. Nah, jadi Mas Panglima sudah siap-siap. Kalau online maka harus banyak ngeprint.